Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia kita dapat berkumpul lagi di Google Meet ini secara virtual, ya. Kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Salawat bertabur salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan aku semuanya sudah siap untuk belajar hari ini? Siap sudah, Pak. Ya, sudah siap ya. Semua alat tulisnya, bukunya sudah disiapkan di tempat masing-masing? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Baik. Alhamdulillah hadir ya semuanya. Ada yang tidak hadir? Ya, hadir ya. Ada ya, kita 6 orang berarti hadir semuanya. Baik, anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa ya. Silakan Juang. Baik, Pak. Semuanya, teman-teman, mari sebelum kita memulai pelajaran kali ini, ada baiknya jika kita berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih Juang yang telah memimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Nah, kali ini kita masih melanjutkan materi kita minggu lalu. Ya, kalau minggu lalu kita mengidentifikasi informasi dalam teks persuasi. Nah, sekarang kita lanjutan ke KD yang berikutnya. Ini kalau kemarin kita menelaah dan menyimpulkan teks persuasi. Nah, sekarang kita kompetensi dasarnya adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, menguraikan saran, ajakan, dan pertimbangan dalam teks persuasi tentang permasalahan aktual. Coba diperhatikan dulu dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ramadan tahun ini adalah Ramadan kedua di tengah pandemi COVID-19 dan kita masih harus tetap mencegah penyebaran wabah COVID untuk tidak lebih meluas lagi. Nah, terbaca tidak pertanyaan-pertanyaan yang ada di layar? Terbaca, Pak. Terbaca ya. Nah, coba kita diskusikan dulu persoalan nomor 1. Apa saran yang diberikan Presiden dalam teks tersebut? Ada yang mau menanggapi? Saya, Pak Syabil. Ya, boleh. Silakan Syabil. Pak Presiden dalam saran tersebut menyarankan warganya untuk tidak mudik tahun 2021 disebabkan karena peningkatannya COVID-19. Nah, sekarang dalam teks persuasi itu ya, di dalamnya terkandung saran, terkandung ajakan, terkandung pertimbangan. Nah, kita mau diskusikan dulu. Apa itu saran, apa itu ajakan, dan apa itu pertimbangan. Nah, cuma sebelum Bapak menyampaikan perbedaannya, nah, Ananda diminta untuk berdiskusi bersama kelompok masing-masing. Nah, berhubung kita ada 6 orang, kita bagi 2 kelompok ya. Kita bagi 2 kelompok. Boleh dibagi 2 kelompok? Boleh, Pak. Nah, di Google Classroom ini sudah muncul di layarnya masing-masing? Baik, sudah, Pak. Nah, sudah ya. Untuk kegiatan pertama atau kegiatan belajar pertama ini, kita tugasnya menguraikan saran, ajakan, dan pertimbangan dalam teks persuasi. Nah, silakan dibuka di Google Classroom-nya, sudah Bapak bagikan juga. Dan silakan berdiskusi ya di WA group. Sudah dibuat grupnya? Baik, Sudah, Pak.
Sudah diundang Bapak? Sudah, Pak. Ya, boleh. Nanti Bapak izin ya, izin merekam percakapan kalian yang ada di grup. Boleh ya? Boleh, Pak. Silakan Ananda berdiskusi di kelompok. Tetap diaktifkan saja Meet-nya. Ananda boleh menonaktifkan kamera. Tapi tetap berdiskusi ya. Ya. Boleh, Pak. Ya, silakan berdiskusi di WA dan langsung dikerjakan. Cukup kegiatan belajar 1 saja dulu ya. Kegiatan belajar 2-nya nanti setelah ini. Bisa ya dipahami? Selamat bekerja dan kita akan masuk lagi dalam pembelajaran 20 menit ke depan. Untuk kelompok pertama silahkan dipresentasikan. Oke, Pak. Mulai, Pak. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi yang tadi. Soalnya nomor 1 itu, apakah saran yang ditawarkan oleh penulis dalam teks persuasi membiasakan sarapan di atas? Untuk jawabannya, saran yang dikasih oleh penulis adalah tentang membiasakan sarapan karena dengan sarapan tubuh tidak mudah lelah dan asupan yang masuk ke dalam tubuh tercukupi, sehingga badan terasa segar dalam beraktivitas. Lanjut soal yang nomor 2, menurut Ananda, bagaimanakah pertimbangan penulis dalam mengajak pembaca untuk membiasakan sarapan pagi? Jawabannya, pertimbangan penulis yaitu dengan memberitahukan pembaca akan pentingnya sarapan pagi supaya pembaca akan merasa sadar pentingnya asupan yang masuk ke dalam tubuh. Yang nomor 3, untuk soalnya, bagaimanakah upaya penulis dalam meyakinkan pembaca? Adakah ajakan-ajakan yang disertai dengan fakta dan alasan logis? Silakan Anda jelaskan. Untuk jawaban yang nomor 3, upaya penulis adalah menunjukkan pentingnya sarapan pagi secara fakta, seperti menambah keseimbangan tubuh, kesehatan terjaga, serta lainnya. Sekian diskusi kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu kepada kelompok pertama. Nah, kita lanjut untuk pembelajaran yang kedua. Jadi tujuan kita yang kedua tadi adalah menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Nah, nih coba Nah, ini cukup panjang ya. Nah, cukup panjang. Boleh dibacakan, boleh dibaca lagi nanti di Google Classroom sesuai kelompok yang tadi ya, sesuai kelompok yang tadi. Nah, ini. Nah, kemudian Ananda buat kerjakan di buku latihannya masing-masing menggunakan format seperti ini. Nah, nanti kita kemudian juga dikerjakan ini ciri kebahasannya bagaimana. Nah, silakan berdiskusi. Bapak kasih waktu sekitar 20 menit ya. Ya, silakan Nak. Silakan kelompok 2. Ciri kebahasaan aja boleh, Pak? Ciri kebahasaan, boleh, silakan. Ciri kebahasaannya itu yang pertama berisi kata-kata istilah atau ilmiah, misalnya tercemar dan sebagainya. Ciri kedua berisi kata-kata argumen, seperti jika, kalau, seperti itu. Ciri ketiga berisi kata-kata ajakan dan larangan, misalnya marilah, janganlah, ayo. Ciri keempat menggunakan kata kerja imperatif, permintaan, atau pertimbangan, seperti itu, Pak. Ya, baik. Jadi bagus ya.
Luar biasa. Kita beri aplaus dulu buat kita semuanya. Nah, baik. Jadi tadi Ananda sudah berdiskusi, ya. Diskusinya juga sudah cukup mantap, sudah bekerja sama dengan baik. Nah, sekarang dari hasil diskusi itu, nah, coba Ananda bandingkan, ya. Ananda bandingkan dengan tayangan berikut ini. Silakan Ananda simak dengan saksama. Pembelajaran sebelumnya kita telah mengidentifikasi teks persuasi, di mana teks persuasi adalah suatu teks yang isinya berupa ajakan atau menuntut pembaca agar melakukan atau mengikuti apa yang penulis ungkapkan di dalam teks. Kita sama-sama mengetahui bahwa setiap teks memiliki struktur. Lalu, bagaimana dengan struktur teks persuasi? Teks persuasi memiliki struktur sebagai berikut. 1. Pengenalan isu. 2. Rangkaian argumen. 3. Pernyataan ajakan. Dan 4. Penegasan kembali. Selain struktur teks persuasi yang telah kita bahas barusan, ada kaidah-kaidah kebahasaan yang perlu kita pahami bersama. Berikut ini adalah ciri-ciri kebahasaan teks persuasi. Pertama, berisi kata-kata teknis atau istilah. Kata teknis atau istilah biasanya berkaitan dengan isu yang dibahas. Misalnya, jika penulis membahas isu kesehatan, mungkin akan dijumpai istilah obesitas, diabetes, reproduksi, aborsi, dan lain sebagainya. Jika isu yang dibahas adalah mengenai lingkungan, mungkin akan dijumpai kata reboisasi, abrasi, erosi, ekosistem, dan lain sebagainya. Berisi kata-kata argumentatif. Teks persuasi mengandung kata-kata penghubung argumentatif yang bertujuan untuk memberikan penekanan pada suatu pernyataan atau memberikan alasan yang kuat terhadap suatu pernyataan. Contoh dari kata penghubung argumentatif itu diantaranya dengan demikian, akibatnya, jika, maka, oleh karena itu. Menggunakan kata-kata ajakan atau seruan seperti ayo, mari, lakukanlah. Dan yang keempat, menggunakan kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif adalah kata kerja yang berisi saran, larangan, ataupun perintah seperti hendaknya, sebaiknya, semestinya, janganlah, dan lain sebagainya. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Tetap jaga kesehatan. Sukses selalu buat anak cerdas Indonesia. Sampai jumpa. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Ya, baik anak-anakku semuanya. Nah, jadi Bapak simpulkan bahwa dalam teks persuasi itu setidaknya dia memiliki saran, dia memiliki ajakan, dia juga memiliki pertimbangan. Nah, kemudian untuk strukturnya, ya, untuk struktur teks persuasi itu yang pertama sekali adalah identifikasi. Ya, identifikasi isu, ya, dikenalkan dulu isunya. Kemudian rangkaian argumen. Nah, rangkaian pendapat dari penulis. Kemudian juga ada ajakan-ajakan, ya. Dan yang keempat ada penegasan kembali atau penegasan ulang. Nah, sementara untuk kebahasaannya, nah dia hampir sama dengan teks iklan yang telah kita pelajari minggu-minggu terdahulu. Ya, dia memiliki. Nah, cuma bedanya dalam teks eksposisi, dalam teks persuasi, nah dia lebih ada kata-kata teknis. Kemudian juga ada kata ajakan, ya, ada kalimat kerja imperatif, kata kerja imperatif, kemudian ada konjungsi argumentatif. Nah, seperti itu. Nah, mungkin pembelajaran kita pada hari ini kita cukupkan terlebih dahulu, ya. Bapak sangat
apresiasi sekali kepada antusias Ananda semuanya yang telah bekerja sama di kelompok dengan cukup baik, kerjasama yang luar biasa, ya. Terima kasih Bapak ucapkan. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar menyusun, mendesain atau membuat sebuah teks persuasi dengan memasukkan ajakan, saran, dan pertimbangan tadi sesuai dengan struktur yang telah kita pelajari barusan. Nah, mungkin itu saja dipersiapkan untuk minggu depan, dipersiapkan dirinya sebaik-baiknya. Ya. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Banyak maaf akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi